Cerita pertama Rania chapter 4. Tidak jika tanpa restu. Nah, untung aja sampainya tepat waktu. Kalau enggak, Caca pasti sudah berangkat duluan sama mama kan. Papa Amar, Uncle Amar Marsha. Agak miris hati Rania ketika mendengar anaknya bicara lagi seperti itu. Dan ini bukan sesekalinya Rania memprotesnya. Tapi Caca maunya Papa Amar aja mama, biar Caca punya papa kayak teman-teman Caca. Marsha kalau di depan Rania, dia biasa memanggil dirinya sendiri Masya. Tapi kalau Amar datang, kemanjaannya muncul dan bocah itu lebih suka memanggil dirinya Caca. Sama seperti panggilan Amar untuknya. Caca sebetulnya adalah panggilan dari Marsha sendiri sewaktu belum bisa bicara. Dan Amar tak mengubah sampai sekarang. Itu adalah panggilan kesayangan Marsha dari Amar. Dan kedekatan keduanya inilah yang kadang membuat hati Rania yang seharusnya bahagia justru terbebani. Kamu nggak harus menjemput kami setiap hari begini kok, Mar. Pekerjaanmu di departemen store juga banyak kan? Bisa meriang aku kalau nggak ketemu sama kamu dulu dan Princess Caca Kuran. Kebiasaan Amar memang dia sangat suka sekali menghujani Marsha dengan kecupan. Walaupun sebetulnya Amar juga ingin memberikan kecupan itu pada Rania. Tapi memang gadis itu tidak mau Amar melakukannya di depan putrinya. Caca kangen banget sama Papa Amar. Rania sendiri heran, hanya nama Amar saja yang huruf R-nya dibaca benar oleh Marsha. Gemes Rania dengan kemanjaan putrinya. Karena itulah, Marsha, dia gak boleh dimanjain terus, Mar. Sambil berjalan menuju lift, Rania mencoba mengingatkan lagi pada sosok pria yang sedang menggendong putrinya. Masih 5 tahun sih umurnya, Ran. Gak apa-apa, masih lucu kok. Sayang banget kalau gak dimanjain. Tapi Amar tak mau tahu, ya dia memang selalu pandai memanjakan Marsha. Dan percuma pula Rania protes. Tapi sebenarnya siapa Amar? Kenapa dia dekat sekali dengan Rania? Bukankah selama ini Rania berjuang sendiri? Amar bukan orang baru untuk Rania dan Marsha. Dia adalah mantan bos Rania di departemen store. Amar adalah anak pemilik departemen store juga. Dia menjabat sebagai CEO di departemen store keluarganya. Dan di sanalah awal Amar memperhatikan Rania dan mulai memiliki rasa padanya. Usia Amar dan Rania yang terpaut 7 tahun tidak menyurutkan langkah Amar untuk mendekatinya. Amar yang sudah lama memperhatikan Rania memang banyak mencari informasi tentangnya sejak Rania bekerja di departemen store-nya. Rania yang pendiam dan tertutup membuat Amar sulit mendapatkan informasi. Amar semakin tertantang dari diam-diam mengikuti Rania hingga bisa mengetahui di mana kediamannya. Bukan mudah untuk Amar mengubah statusnya dari sekedar bos menjadi kekasih Rania saat ini. Butuh perjuangan yang keras. Mulai dari menjadi pelanggan online bisnis online Rania, pura-pura tidak sengaja bertemu di rumah sakit, swalayan, di pinggir jalan, hingga Amar sampai sempat ngekos di kosan tempat Rania tinggal. Tapi memang Rania bukan gadis yang mudah untuk ditaklukkan hatinya. Bolak-balik dia berusaha bicara dengan Rania yang tertutup dan berusaha membuat wanita itu memiliki rasa padanya. Amar melakukan banyak hal untuknya, tapi semua masih ditolak Rania. Gadis itu memiliki kemauan yang teguh untuk berusaha sendiri, dan memang Rania juga memiliki trauma sendiri terhadap pria. Sejak Reza meninggalkan Rania, Amar membutuhkan waktu 5 tahun untuk membuat Rania mengatakan iya dan menerima pria itu menjadi kekasihnya setengah tahun yang lalu. Namun, dengan statusnya sekarang, Amar masih tidak sepenuhnya berhasil meluluhkan hati Rania. Nanti siang, Angkel yang jemput Caca ya. Seharusnya Rania senang melihat kedekatan Amar dengan putrinya. Kasih sayang pria itu selalu terlihat tulus membantunya mengasuh Marsha sampai sekarang. Lagi pula Rania sudah mengizinkan Amar untuk ikut campur terhadap urusan Marsha sejak 3 bulan lalu. Anak itu harus mandiri dan tidak boleh bergantung pada siapapun Amar.
Jadi kurasa dia memang tidak boleh terlalu dimanjakan. Tapi Rania selalu saja mengutarakan keberatannya ini saat mereka sudah pergi meninggalkan sekolah Marsha. Kenapa? Aku kan calon papa kesayangannya, sayang. Jelas dong dia akan menjadi favoritku yang kumanjakan. Rania bukan sekali ini saja mendapat jawaban seperti tadi dari Amar. Makanya dia malas berkomentar lagi dan memilih membuang wajahnya ke samping kiri, melihat pemandangan di luar di saat Amar menggerakkan tangan kanannya untuk menggenggam tangan Rania. Kamu nggak perlu takut. Amar tahu ada sesuatu yang tidak sederhana di dalam hati gadis pujaannya itu. Makanya ada sesuatu yang ingin dijelaskannya untuk menghilangkan salah paham dalam benak Rania. Kalaupun nanti kita sudah menikah dan kita punya anak lagi, aku nggak akan pernah membuat Marsha terkucilkan. Kalau perlu, aku juga mau kok menandatangani kontrak kalau kamu tidak mau punya anak lagi. Itu tak masalah untuk aku. Bagiku, ada kamu dan Marsha dalam hidupku saja sudah cukup, Ran. Kamu ngomong apa sih, Mar? Rania melepaskan tangan Amar dan sebagai excuse dia mencoba untuk merapikan barang-barangnya karena mereka sudah masuk ke gerbang kantornya. Rania tetap tidak mau Amar merasa tidak nyaman karena perbuatannya ini, meski sebenarnya tak ada yang harus dirapikan di dalam tas itu. Pembicaraan seperti ini memang sulit untuk Rania. Kamu selalu menghindar kalau aku lagi ngebicarain masalah ini, Ran. Tapi aku benar-benar ingin banget kalau kita menikah secepatnya. Ini memang bukan lamaran formal. Amar sudah sering kali meminta seperti ini pada Rania. Tak terhitung sudah berapa ratus kali wanita itu mendengar lamarannya. Dari yang formal sampai non-formal. Hingga sekarang lamaran itu seperti hanya pembicaraan di antara mereka berdua yang tidak terlalu penting begini. Kamu tuh terlalu baik buat aku, Mar. Kalau baik, kenapa nggak diterima-terima aku jadi pendampingmu, Ran? Kini Amar sudah berhenti tepat di depan foyer perusahaan tempat Rania bekerja. Dia memegang tangan Rania, mencoba meyakinkan wanita yang kini menatapnya. Aku ingin banget jadi suami kamu, Ran. Jadi papanya Marsha. Aku ingin kita segera menikah. Aku bisa melindungimu. Sejak Amar mendekati Rania, memang keluarga Amar sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Rania. Status sosialnya sebagai seorang wanita tanpa suami, tapi sudah memiliki anak, ini pasti akan menjadi momok tersendiri bagi keluarga Amar. Rania memang dari awal tidak mau menjalin hubungan dengannya. Tapi karena desakan putrinya, dan Amar sendiri yang selalu memberikan perhatian lebih, membuat wanita itu luluh setengah tahun yang lalu, dan setuju untuk mencoba dulu. Tapi untuk yang satu ini, masalah pernikahan, memang Rania sangat hati-hati sekali. Ran, kenapa kamu mempersulit semuanya sih? Amar, aku udah telat. Nanti kita bicarain soal ini lagi. Pas lagi enak ngobrolnya, santai. Gimana? Ya udah deh, hati-hati ya. Love you, Ran. Amar membuka pintunya dan sengaja dia turun untuk membukakan pintu Rania. Walaupun wanita itu selalu menolak, tapi tetap saja Amar selalu melakukan itu setiap kali mengantar dan menjemputnya. Nanti aku sama Caca jemput kamu ya. Rania pun mengangguk di saat pria itu juga memberikan satu kecupan di dahinya. Much love you, Amar. Inginnya sih Amar memanjakan wanita yang kini hanya bisa dilihat punggungnya yang menjauh. Amar ingin memanjakannya dan memberikan kasih sayang berlebih untuknya tanpa membuat wanita itu bersusah payah, harus memutar otak mendapatkan rupiah setiap hari. Tapi Rania memang sangat keras. Keinginannya untuk mandiri dan tidak bergantung pada siapapun, inilah yang terus saja digaungkan di relung hati Rania. Rania tidak berniat untuk membalikkan badan dan melambaikan tangan pada Amar. Ini juga yang membuat Amar senyum-senyum tipis sambil masuk ke dalam mobilnya, mencoba bersabar lagi dengan kerasnya hati Rania. Itulah kenapa Amar yang sudah melihat Rania masuk ke lobi, segera berbalik arah kembali ke kursi pengemudi. Dia meninggalkan kantor Rania tanpa memperhatikan mobil yang ada di belakangnya, yang dari tadi sengaja disuruh bersabar
dan tidak mengklakson mobil Amar oleh seseorang yang berwenang di dalamnya. Seseorang yang dari tadi memperhatikan mereka, namun tidak ada di antara Rania maupun Amar yang menyadarinya. "David?" "Ya, Pak Reza." Pria bermata amber itu menyapa asisten yang ada di sampingnya tanpa menatapnya. Pandangan matanya masih terus mengarah pada mobil yang dinaiki Amar sampai mobil Amar berputar. Tapi tentu saja pria itu mendengar jawaban dari asistennya, makanya dia pun melanjutkan bertanya, "Apa informasi yang kamu dapatkan tentang sekretaris baruku itu akurat?"